Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hampir semua orang, ya, bahkan bisa dikatakan semua orang itu tidak ada yang sempurna khusyuknya, nggak ada. Sholat dari takbiratul ihram sampai salam kok kemutan terus karo ayat-ayat, kemutan terus akhirat, kemutan terus Gusti Allah. Saya hampir mengatakan kayaknya nggak ada di sini nih ya, nggak ada yang bisa. Aku dewek juga kerasa ratayeng gitu ya. Tetap ada lintasan, ya, cuman banyak apa tidak gitu kan? Banyak apa tidak? Kebangetan apa ora gitu. Tetap ada lintasan keluar itu ada. Orang nyambung lagi ngadep Allah tapi kadang kepikiran apa. Sehingga nanti di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sholat tidaklah dia selesai dari sholatnya kecuali hanya mendapatkan 1/10-nya saja, 1/9-nya saja, 1/8-nya saja, 1/7-nya saja, 1/6-nya saja, 1/5-nya saja, 1/4-nya saja, 1/3-nya saja, separohnya saja. Nah, pas separohnya Rasulullah berhenti. Artinya seolah-olah isyarat di sini bahwa maksimal orang itu concern khusyuk ketika sholat itu paling banyak separuh. Seolah-olah seperti itu ya. Dari 4 rakaat coba konsentrasinya dalam sholat berapa? Ya. Kalau sampai separuh udah top gitu. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk gitu ya. Yang 2 rakaat kadang tadi itu udah top itu. Ya. Ini hadisnya. Hadisnya ini. Ini sholatnya orang awam. Jangan disamakan nanti dengan sholatnya orang khusus. Ya, kalau sholatnya khusus insya Allah fokuslah. Ada lintasan-lintasan sedikit. Ya, kalau contoh sholatnya orang dulu. Imam Bukhari kan, saya pernah cerita Imam Bukhari ya. Imam Bukhari lagi sholat, diintip tawon, bolak-balik cetot, ya sampai 10-an tawon, sholat aja. Ya kan? Terus ada orang yang sedang jaga, sambil jaga dia sholat. Jaga prajuritnya lagi pada ngaso, di tenda tidur, dia jaga, ya, tugas ronda gitulah. Nah, sambil jaga dia sholat. Itu ternyata ada musuh yang terus ngintai terus gitu kan. Nah, saat dia berdiri itu kan gampang ditembak, dipanah gitu. Kalau dia tiduran kan malah susah kan. Ini berdiri jadi dipanah, jebret. Ternyata dia nggak berhenti sholat. Sholat terus. Padahal kena panah. Loh, kenapa nambok lara banget? Sholat terus. Kenapa? Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah, di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya.
silahkan bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan. Loh, kenapa nampok lara banget? Sholat terus. Kenapa? Dia sedang nikmat dengan bacaannya. Ya, sampai akhirnya saudaranya terbangun, kemudian lihat ini temennya lagi sholat tapi kok kena panah. Loh, kenapa kamu nggak berhenti sholatnya? Apa jawabannya? Saya nggak mau memutus kelezatan saya sedang bermunajat atau sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi nikmat sholat itu nikmat, makanya disebutkan juga kayak Imam Ali misalnya ketika kena panah mau dicabut kan sakit, minta sholat dulu, saya sholat dulu, nanti pas saya sholat cabut. Kenapa? Saat sholat fokus banget, ketika dicabut nggak begitu kerasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya prosesinya panjang. Pertama itu gini. Jadi pikiran kita itu akan dalam sholat itu menjadi cermin kebiasaan kita di luar sholat. Artinya apa? Kalau di luar sholat kita biasa mengingat Allah, biasa dzikir, biasa syukur nikmat misalnya. Di luar sholat ini, kita lagi nggak sholat kayak ini, tapi ingat Allah. Gitu. Maka insya Allah ketika sholat itu lebih mudah. Ketika sholat lebih mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keseharian di luar sholatnya yang diingat dunia, pasar, dagangan, pegawaian, ya itu nanti yang akan masuk saat sholat. Meskipun nggak mau, dia tetap masuk. Ya, sholatnya ngeblank. Ya, apa maning dari makmum ya mbuh inget itu Allahu Akbar. Bahkan terakhir suratan darani terakhir Fatihah, darani waladolin. Ya padahal akhir suratan dia amin sendiri itu kan. Ini bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Ngeblank. Nah, kalau sendiri kadang baca karena sudah saking lanyanya baca ya. Sampai selesai ya. Tapi tidak memaknai. Ya, sampai kadang juga aku sepirang rokangat ya. Kayak gitu. Itu yang ngeblank. Itu karena apa? Kebiasaan kita di luar sholat. Ini proses panjangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena apa? Kita tidak tahu bahasa Arab. Sehingga ketika membaca tidak bisa mengikuti apa yang kita baca. Ya, sekiranya bisa, ya kita ikuti saja ini begini. Berarti ini perlu belajar terjemah, perlu belajar tadaburnya. Ya, biar saat membaca pikiran kita, hati kita mengikuti. Ya. Kemudian yang ketiga harus diupayakan betul-betul. Cara mengupayakannya bagaimana? Saya sholat cuma 5 menit. Pokoknya aku tinggallah pikiran-pikiran di luar. Cuma 5 menit ini. Jangan mikir yang lain. Nggak akan merugikan dunia kita. Ya. Berhenti mikir 5 menit. Berhenti mikir dunia 5 menit tidak akan merugikan dunia kita. Kitanya mau, tapi sananya yang nggak mau tetap brojol baik gitu ya. Itu 3 hal ya, 3 hal. Dengan cara itu mudah-mudahan ada perubahan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.